Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para mahasiswaku sekalian, kali ini kita akan membahas terkait dengan materi apa itu pentingnya ilmu biokimia di salah satu mata kuliah landasan biokimia. Materi ini menjadi bagian penting karena ini adalah bagian kaitannya mendasari perkembangan keilmuan di biokimia, dan nanti kira-kira ketika Anda belajar biokimia itu nanti akan memberikan keterampilan terhadap Anda semua dalam berbagai aspek keilmuan, keterampilan yang nanti pentingnya profil Anda setelah lulus dari biokimia itu seperti apa akan kita ulas secara lebih mendalam di pertemuan kali ini. Apa capaian pembelajarannya? Capaian pembelajarannya bahwa setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan Anda mampu menjelaskan sejarah biokimia, prinsip dasarnya, serta terampil dalam menerapkan teknik dasar biokimia di laboratorium. Ini adalah satu kesatuan dari capaian pembelajaran ke-1 yang seperti telah kita sama-sama uraikan di minggu sebelumnya, gitu. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh lulusan S1 biokimia? Nah, itu tentu menjadi pertanyaan kita sebagai mahasiswa S1 biokimia. Jadi setelah lulus nanti Anda mau ngapain? Tentu itu hal yang menjadi pertanyaan kita bersama, gitu ya. Dan di luar sana memang kalau kita bandingkan banyak dan yang menjadi khasnya kita di Indonesia adalah satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki program studi S1 biokimia. Biasanya S1 itu adanya merupakan bagian dari kimia, atau merupakan itu di fakultas MIPA-nya misalnya, atau di bagian dari kedokteran itu ada bagian biokimia, atau di beberapa mata kuliah itu ada misalnya di peternakan, kemudian di pertanian itu juga ada biokimia. Jadi memang biokimia menjadi satu bagian penting dari yang dapat mensupport berbagai applied keilmuan aplikasi seperti halnya kedokteran, kemudian pertanian, terus kemudian bahkan juga ilmu sains dasar misalnya kimia dan seterusnya. Nah, dan tentunya karena ini, tapi alhamdulillah saat ini kita sudah secara rumpun keilmuan kita sudah diakui ya, sudah diakui di Kemenristek Dikti secara kurikulum, sehingga kita menjadi satu-satunya program S1 biokimia di Indonesia, begitu. Dan tentunya lulusannya tentu sudah menjadi hal yang dibutuhkan di pasaran, gitu. Pemikiran pertama kali tentunya apa itu biokimia dan siapa itu biokimiawan, begitu. Tentu itu yang menjadi pertanyaan kita. Jadi kalau biokimia secara sederhana kita sudah uraikan di minggu kemarin bahwa kita mempelajari berbagai reaksi kimia yang ada di makhluk hidup, itu adalah biokimia. Maaf. Dan orang yang melakukan orang yang mempelajari itu adalah biokimiawan. Nah, secara sederhana seperti itu kan. Berarti secara sederhana. Jadi kalau biokimiawan bisa kita definisikan sebagai seseorang secara formal memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang biokimia. Itu tentu itu yang menjadi definisinya. Jadi orang yang secara formal memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang biokimia. Nah, jadi apa itu biokimia? Jadi biokimia tentu kalau
kita tidak hanya mempelajari reaksi kimia, tapi reaksi kimia yang dipelajari di sistem makhluk hidup itu adalah ilmu biokimia. Jadi ilmu biokimia. Nah, tentunya dalam setiap reaksi akan melibatkan berbagai kondisi. Misalnya adalah katalis mempercepat reaksi. Kalau secara in vitro itu adalah katalis, tapi kalau secara biokimia itu adalah enzim. Nah, secara khusus keilmuan itu adalah ilmu enzimologi. Nah, ilmu enzimologi itulah salah satu keilmuan yang ada di biokimia. Jadi itu beberapa aspek pentingnya. Nah, secara definisi biokimia itu adalah kimia makhluk hidup secara sederhananya. Artinya semua aspek yang mengkaji proses kimia dalam makhluk hidup itu adalah biokimia. Ya. Semua aspek ya, semua aspek. Ya. Jadi ini yang mengkaji proses kimia dalam makhluk hidup itu adalah biokimia. Berarti dari mikroorganisme, kemudian tanaman, hewan, baik itu hewan termasuk manusia tentunya, baik monoselular ataupun dan level molekuler. Dari tingkat seluler ataupun molekuler itu adalah biokimia. Dan tentunya dalam mempelajari aspek ini tentu banyak pengetahuan sistem keilmuan yang perlu diketahui secara lebih komprehensif, mulai dari ilmu kimia, biologi, kemudian fisika, genetika dan evolusi, dan juga fisiologi. Dan ini menjadi kesatuan keilmuan yang perlu sama-sama kita pelajari sehingga menjadi dasar kita dalam mengembangkan keilmuan biokimia. Nah, ini adalah keilmuan biokimia yang minggu lalu sebenarnya juga sudah kita lihat bahwa landasan biokimia ini beberapa keilmuan yang menjadi dasar kita. Ada fisika, biologi seluler, kimia, fisiologi, dan evolusi genetika. Kemudian ini adalah inti biokimia. Ini ada inti biokimia ya. Inti biokimia itu ada enzimologi, biologi molekuler, bioenergetika, keteknikan biokimia, biokimia analitik, bioinformatika, dan seterusnya. Dan ini lebih ke arah aplikasinya. Aplikasinya biokimia pertanian, biokimia lingkungan, biokimia medis, bioindustri, dan rekayasa. Nah, di biokimia IPB, di biokimia IPB ini sebenarnya pengembangannya berdasarkan ini. Jadi nanti ini menjadi 3 divisi ya, menjadi 3 divisi. Yang pertama adalah biokimia pertanian. Biokimia pertanian dan lingkungan itu jadi satu ya, biokimia pertanian, BIKPER, biokimia pertanian. Terus yang kedua adalah biokimia medis, yang ketiga adalah bioindustri dan rekayasa. Nah, ini yang ketiga ya, ini yang ketiga, ini yang kedua, ini jadi satu, ini yang pertama. Oke, jadi ini pengembangan di biokimia karena biokimia IPB itu adalah biokimia yang ada di Institut Pertanian Bogor yang secara khas mendefinisikan sebagai biokimia yang bisa mendukung pengembangan dalam keilmuan pertanian secara luas di aspek pertanian tropika dan lingkungan, kemudian kesehatan, dan juga industri secara lebih komprehensif. Begitu, itu yang dikembangkan di biokimia IPB. Kemampuan apa yang diperoleh dari biokimia? Jadi tentunya ini yang perlu Anda ketahui. Misalnya bahwa setelah Anda lulus dari S1 biokimia, ada beberapa kemampuan yang akan Anda pelajari, mulai dari kemampuan analitik,
kapasitas penelitian, kemudian bagaimana kemampuan mengatur waktu dan perencanaan, kemudian kemampuan observasi dan menulis laporan, kemampuan komunikasi dan presentasi, berpikir kreatif, kemampuan menyelesaikan masalah, matematika dan statistika, dan kemampuan teknologi informasi. Itu paling tidak hal yang Anda akan ketahui. Kemudian keanekaragaman bagian keilmuan biokimia, bahwa di biokimia ada biokimia pangan nutrisi, kemudian biokimia klinis, molekular genetik, metabolisme obat dan penemuannya, rekayasa genetik dan bioteknologi, biokimia fisik, kemudian biokimia tumbuhan atau tanaman, bioindustri, imunokimia. Jadi ini beberapa keilmuan yang menopang keilmuan biokimia. Nah, tentunya ketika Anda menjadi lulusan biokimia akan menetapkan satu keilmuan spesifik apa yang di biokimia yang akan Anda pilih, yang nanti akan ditetapkan sebagai Anda lulusan biokimia. Tentu silahkan nanti difikirkan dari sekarang karena itu menjadi penting, karena kaitannya nanti tentu di tugas akhir Anda. Nah, banyak aspek, misalnya di industri makanan dan minuman, yang bagaimana kita menentukan kualitas keamanan suatu produk, itu biokimia sangat berperan. Misalnya bagaimana kita mendapatkan, bagaimana misalnya di sini kita ingin berbagai pekerjaan terkait dengan quality assurance, ya, quality assurance ini perlu dilakukan. Misalnya di sini adalah bagaimana air mineral itu diproses sehingga memastikan bahwa tidak ada kontaminan zat yang berbahaya dalam suatu minuman. Itu tentunya biokimiawan sangat berperan di situ. Kemudian ini berbagai minuman kaleng, minuman jus, bagaimana menghasilkan kualitas produk yang bernutrisi tinggi dengan nilai biokimia yang baik. Terus kemudian bagaimana misalnya ini adalah daging, bagaimana menghasilkan daging dengan kualitas yang baik, misalnya lebih empuk dan seterusnya. Tentu menggunakan aktivitas enzim tertentu akan lebih prosesnya akan lebih cepat. Nah, pada institusi penelitian misalnya kriminologi forensik itu tentu di tahun beberapa tahun yang lalu Anda tentu kalau pernah mendengar terkait dengan kasus Jessica yang terkait dengan kopi Taiwan, ya, kopi Taiwan yang mengandung cyanida, begitu ya. Nah, ini tentunya ini akhirnya di penjara ini, ya, tapi dari aspek ilmu forensik kriminologi, DNA suatu terjadinya kriminal itu bisa teridentifikasi sehingga yang disebut dengan DNA fingerprinting, dan dia dapat digunakan dengan menggunakan gel elektroforesis, ya, yang nanti bisa menemukan DNA yang dicurigai sebagai penjahatnya, begitu. Nah, tentunya peran Anda sebagai biokimiawan sangat besar di sini. Peran Anda sebagai biokimiawan sangat besar sehingga dapat membantu bidang-bidang misalnya kepolisian dalam menemukan kebenaran dari suatu kasus tertentu. Nah, tentu tidak dipungkiri bahwa peran biokimia juga sangat besar terkait dengan misalnya menjadi sales dan marketing suatu perusahaan, produsen bahan sains misalnya, sebagai representatif yang menjual teknologi terbaru dan berusaha untuk masyarakat pengguna. Tentunya produknya adalah berbasis biokimia. Kemudian bisa juga bekerja di laboratorium rumah sakit dan klinik, yakni bagaimana kita mendukung laboratorium yang dapat mensupport menganalisis sampel dari pasien sehingga untuk membantu menangani penyakit dengan tepat. Nah,
Bagian lain mungkin dalam aspek bagaimana penelitian pada perusahaan kosmetik, bagaimana kita menjamin bahwa lulusan-lulusan S1 biokimia itu dapat menentukan dan memastikan keamanan atau efektivitas khasiat produk kosmetika dengan melakukan pengujian secara biosay berdasarkan kaidah-kaidah biokimia tentunya. Nah, pada bagian penelitian pada organisasi bidang pertanian juga cukup besar perannya. Bagaimana kita menjamin secara teknologi budidaya sehingga menghasilkan kualitas produk yang baik. Terus bagaimana kita menjamin budidaya yang organic farming, kemudian bagaimana proses-proses itu menghasilkan varietas yang bermutu tinggi. Tentu ini menjadi aspek penting. Dan misalnya bagaimana kita menghasilkan padi tertentu atau tanaman obat tertentu yang menghasilkan metabolit sekunder yang tinggi, sehingga metabolit sekunder yang tinggi itu berkaca sebagai anti kanker misalnya. Itu menjadi bagian penting dari keilmuan biokimia ini berperan di bidang pertanian. Baik, ini sebagai representatif di dalam perusahaan farmasi ada farmakologi biochemistry yang menjadi bagian penting yang mempelajari bagaimana suatu obat itu didetoksifikasi sehingga berkhasiat dalam tubuh manusia. Jadi kurang lebih itu. Jadi nanti tentunya di dalam keilmuan biokimia menjadi bagian penting dari suatu keilmuan farmasi. Jadi pengembangan obat atau menghasilkan penelitian untuk menangani berbagai penyakit itu menjadi bagian suatu pentingnya suatu keilmuan biokimia di bidang farmasi ini. Tentu selain itu, Anda tentu dapat berperan pada instansi penelitian, bagaimana Anda melakukan berbagai riset-riset misalnya Anda lulusan S1 biokimia sudah cukup banyak bekerja di berbagai instansi penelitian, mulai dari misalnya LIPI, kemudian di angkatan saya angkatan 38 gitu ya. Itu ada paling tidak yang saya tahu satu orang yang bekerja di LIPI di bidang mikrobiologi. Kemudian ada beberapa yang bekerja juga di BPT, kemudian sebagai peneliti di Eijkman ada beberapa adik kelas saya yang saya lihat berpartisipasi bekerja di penelitian di Eijkman misalnya. Tentunya yang ketika Anda organisasi penerbitan, ketika Anda belajar teknik penulisan ilmiah itu menjadi bagian penting dari suatu rangkaian kurikulum di S1 biokimia, sehingga akan memberikan kemampuan dasar Anda bagaimana Anda melakukan proofread, review dari suatu artikel ilmiah, sehingga artikel-artikel ilmiah itu dapat dipublikasi dalam suatu organisasi penerbitan. Dan tentunya itu menjadi modal dasar Anda bagaimana Anda dapat berperan di organisasi penerbitan itu. Tentunya ada banyak lagi, salah satunya bagaimana ketika orang lulusan biokimia itu berperan di instansi kontrol kualitas dan regulasi, misalnya di Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, atau Majelis Ulama Indonesia yang terkait halal suatu produk halal begitu. Nah, secara di Badan POM, di Badan Obat Pengawas Obat dan Makanan tentunya memerlukan keahlian biokimia ataupun di halal itu memerlukan keahlian biokimia sangat tinggi. Bagaimana memastikan bahwa suatu produk itu adanya kontaminasi bahan yang haram atau tidak. Misalnya identifikasi bagaimana adanya senyawa-senyawa tertentu yang misalnya dari zat yang haram, misalnya dari babi misalnya dan seterusnya, atau dari komponen lain yang diharamkan dari secara Islami. Dan itu tentunya perlu keahlian orang-orang biokimia untuk bekerja di bidang itu.
Laboratorium universitas, ya memang laboratorium universitas sudah pasti memerlukan lulusan S1 biokimia. Bagaimana penelitian apapun, mulai dari terapi gen dan penanganan baru suatu penyakit, itu tentunya memerlukan laboran. Bagaimana operator teknologi lab, asisten peneliti atau dosen, itu tentunya laboran sangat berperan di situ. Jadi laboratorium universitas sangat welcome untuk lulusan-lulusan S1 biokimia. Guru sekolah juga ada beberapa yang bisa di bidang, tentunya bidangnya berkaitan dengan biologi, kimia, dan IPA. Tentunya itu. Kemudian perusahaan minyak dan gas, itu banyak sekali perusahaan minyak dan gas yang kita bisa juga berperan di bidang biokimia secara umumnya begitu. Nah, tidak dipungkiri beberapa rekan dari lulusan S1 biokimia juga dapat berperan dalam aspek bagaimana memulai suatu bisnis, perusahaan atau organisasi sendiri. Jadi ini telah dilakukan. Jadi beberapa teman itu telah melakukan usaha ini sehingga menghasilkan suatu startup perusahaan atau organisasi yang dapat menghasilkan suatu keuntungan. Dan tentunya ini menjadi poin penting sebagai lulusan S1 biokimia, karena dengan adanya startup ini tentunya Anda akan memberikan peluang pekerjaan ke banyak orang begitu ya. Kalau peluang punya banyak orang, harapannya akan menggerakkan perekonomian minimal dari suatu lingkungan organisasi perusahaan Anda, dan syukur-syukur kalau bisa mengangkat perekonomian secara Indonesia. Tentunya bank dan organisasi lainnya cukup banyak mahasiswa S1 biokimia yang ada beberapa yang bisa yang bekerja di bank dan organisasi lainnya, dan tentunya ini memang tidak linear kalau dengan biokimia, tetapi secara kurikulum memang beberapa kurikulum kita dibangun untuk menghasilkan individu-individu yang mampu memberikan kontribusi terkait pemikirannya berdasarkan berbagai aspek. Logika berpikir itu menjadi hal penting, dan nanti tentunya di suatu organisasi atau perusahaan itu tinggal dipoles sedikit sehingga mengoptimalkan bagaimana kompetensi dari suatu individu lulusan program studi S1 biokimia itu dapat ditingkatkan. Nah, tentunya kita tidak terlepas dari biokimiawan besar dalam aspek pemikiran secara keilmuan biokimia. Misalnya Hans Adolf Krebs, bagaimana beliau ini menemukan siklus Krebs ya. Kemudian pada tahun 1953 beliau memenangkan hadiah Nobel dalam fisiologi atau medis. Itu menjadi sejarah beberapa biokimia besar. Kemudian tahun 1962 James Watson dan Francis Crick menemukan struktur double helix DNA, dan dia juga memenangkan hadiah Nobel dalam fisiologi dan medis. Kemudian Friedrich Sanger ya memenangkan hadiah Nobel dalam fisiologi atau medis pada tahun 1956, menentukan sekuen insulin yang dihasilkan. Pada tahun 1980 Sanger dan Gilbert memenangkan Nobel dalam kimia untuk sekuen DNA. Kary Mullis mendapatkan hadiah Nobel bidang kimia untuk penemuannya dalam teknik PCR pada tahun 1993. Nah, apa yang Anda ingin lakukan dengan biokimia? Tentu itu pertanyaan mendasar saat ini ketika Anda sudah memasuki atau menjadi S1 biokimia, atau kalaupun tidak mengambil jurusan S1 biokimia tetapi menjadi supporting course misalnya, ataupun menjadi minor kuliah Anda dengan biokimia, apa yang dapat Anda lakukan? Begitu, itu menjadi pertanyaannya. Nah, yang Anda lihat tadi yang saya ceritakan beberapa sejarah dunia, bahwa
hadiah Nobel banyak dari orang-orang biokimia begitu. Nah, tentunya kita dari seorang kacamata seorang peneliti atau dosen seperti saya misalnya, tentu itu menjadi capaian yang besar kalau kita bisa mendapatkan Nobel secara keilmuan biokimia begitu. Nah, tentunya tapi itu suatu hal yang bisa kita wujudkan kalau kita secara bersama-sama melakukan riset secara mendalam, menekuni bidang biokimia secara komprehensif, sehingga tentunya hadiah Nobel itu bukan menjadi output, tapi menjadi sesuatu yang diikuti berdasarkan output yang dihasilkan. Tentu itu menjadi konsep dasar dari kita. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan di pertemuan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat membantu Anda meraih kesuksesan di masa depan dan berkontribusi tentunya dalam membangun daya saing bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.